Halo, balik lagi di Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Doseku 30 ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan juga bisa memberikan info-info menarik lainnya atau motivasi-motivasi nantinya. Baik, buat teman-teman yang baru mungkin melihat channel ini, bisa dibantu dengan tekan tombol subscribe di bawah ini dulu ya. Baik, di video kali ini saya akan membahas atau hanya bercerita sih kayaknya. Soalnya saat ini kan saya megang untuk Sparko di Jakarta. Nah, banyak juga yang nanya, Bang Dori, untuk jadi pelatih Sparko dulunya gimana sih? Atau daftar sama King dulu, atau ada seleksinya dulu, atau gimana sih gitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya banyak sih dari kemarin-kemarin gitu ya, dari Instagram ataupun secara langsung ya, orang penasaran. Nah, mungkin di sini saya akan jawab ya, bagaimana sih proses saya bisa jadi pelatih Sparko di Jakarta khususnya ya. Jadi gini teman-teman. Jadi 2017 bulan September atau November gitu ya. Saya kan memang awalnya udah hobi olahraga ya, karena kan saya atletik ya, lari jarak dekat, yaitu lari 100 dan 200 meter. Nah, dan itu saya sudah mulai lari itu dari kelas 4 SD untuk mewakili sekolah. Nah, mulai sampai SMP, sampai SMA saya di Jakarta, dan itu juga sampai saya sempat dulu latihan di Stadion Madia di Senayan, GBK ya. Nah, kembali lagi, kapan sih saya mulai bergabung di Sparko? Jadi gini, pas bulan November itu saya di WA sama teman kuliah dulu ya. Ya, biar saya kuliah ya. Jadi namanya Irfan. Dia bilang, Dor, lo di rumah di Jakarta Timur kan gitu. Saya bilang, iya Van, kenapa? Di Cijantung di markas Kopassus ada ini tuh, ada olahraga workout gitu, dibilang gitu. Kalau lo ini kan dekat dari rumah lo, dibilang gitu kan, di IG-nya. Nah, Irfan ngasih saya gitu. Akhirnya saya lihat Instagram, wah bagus nih olahraga. Waktu itu latihannya masih 2 kali seminggu, itu hari Minggu pagi sama Rabu malam. Nah, kebetulan saya lihat Instagramnya, di situ ada adminnya, kalau nggak salah dulu Sekar ya, dulu Sekar mungkin ya, Sekar ya. Jadi saya DM di Instagram Sparko, saya bilang, misi min ya, kayak orang-orang biasa gitu kan, kalau saya mau gabung Sparko gimana sih caranya, kayak gitu. Akhirnya dibales tuh sama admin, nggak tahu si Sekar atau siapa, karena adminnya ada beberapa orang ya. Dia bilang, udah datang aja mas, nanti Rabu malam kita ada latihan di dekat kolam renang, dia bilang gitu kan. Akhirnya kebetulan waktu itu saya lagi cepat ya pulang kerjanya waktu itu. Akhirnya jam Rabu malam kan latihannya mulai jam 7, jam 6 habis maghrib itu saya langsung ke sana. Akhirnya saya belum langsung masuk nih, saya masih malu kan masuk langsung gitu kan, karena kan itu kan nama juga anak baru, orang udah banyak gitu ya. Itu latihannya di dalam, di lapangan tenis di Kopassus. Akhirnya saya nunggu dulu, karena saya udah cepet ya datangnya, karena orang belum datang, saya udah datang duluan. Nah, pas saya masih duduk di motor nih, duduk di motor gitu kan, akhirnya ada cewek kan datang, saya ditegor, Mas Doria gitu. Oh iya mbak, ini saya Sekar. Akhirnya kenalan tuh sama Sekar gitu. Akhirnya kita nunggu tuh, nunggu belum pada datang gitu kan. Udah jam 7 kurang, udah masuk ke lapangan. Akhirnya saya duduk sendiri gitu kan. Maklum lah kan, juga nama juga anak baru, masih malu gitu. Akhirnya udah jam 7 langsung tuh dipimpin sama Sekar sama Madin ya, sama Madin waktu itu. Nah, pas udah jam 7, Sekar bilang, hari ini King nggak datang. Akhirnya yang mimpin itu Sekar waktu itu, saya ingat banget. Jadi pertama latihan saya dilatih sama Sekar sama Madin ya. Sama Madin latihan seperti biasa, latihan Sparko gitu ya. Memang gerakannya sih sebenarnya udah tahu, udah pernah dilakuin, tapi memang belum bagus lah waktu itu. Akhirnya latihan, habis latihan itu kan biasa foto-foto gitu ya, foto-foto. Nah, habis foto-foto kan banyak tuh, saya minta, mbak nanti kirimin dong fotonya. Oh ya udah mas, saya masukin grup aja deh. Akhirnya pertama kali latihan saya langsung dimasukin ke grup WA Sparko Jakarta itu. Nah, udah selesai. Akhirnya hari pertama saya nggak ketemu King gitu, saya nggak tahu King itu yang mana. Akhirnya saya cuma foto tuh, foto sama King, nih fotonya nih.
Nah, jadi foto sama itu, sama apa namanya itu, sama bannernya King, saya belum tahu gitu. Akhirnya udah pulang, udah selesai. Nah, pas nanti kan ada jadwal lagi tuh hari Minggu pagi. Akhirnya hari Minggu pagi saya juga datang tuh. Datang ke sana latihannya dulu di lapangan Atang Kopassus ya, di dalam. Saya latihan ke sana. Nah, hari itu saya juga tidak ketemu King, belum ketemu tuh pertemuan kedua. Waktu itu ketemu saya sama coach Gofur. Nah, jadi nanti yang pertama tuh dulu saya akan lihat coach Jakarta itu adalah coach Gofur. Akhirnya latihan biasa. Nah, udah pulang. Nah, Rabu malamnya latihan ketiga berarti ya. Latihan ketiga saya datang lagi, latihan seperti biasa, udah mulai akrab, udah mulai kenal, ada beberapa orang karena di masuk grup WA gitu ya. Akhirnya pas lagi latihan sama coach Gofur, saya masih ingat. Latihan ketiga tuh sama coach Gofur. Nah, coach Gofur nanya saya, "Bang, namanya siapa?" "Dori." "Oh, ya, Bang, suka olahraga ya?" Dibilang. "Oh ya, agak suka sih," saya bilang gitu. Akhirnya nggak lama jam setengah 8 mungkin datang tuh King kan. Wah, saya kaget dong, kan saya belum pernah ketemu gitu kan, saya belum ketemu, saya baru ngeliat Instagram sama foto-foto aja. Wah, keren banget ini komandan gitu kan. Akhirnya ketemu tuh sama King, tapi saya belum berani salaman dong karena kan masih baru gitu kan. Orang-orang salaman, saya duduk apa namanya, berdiri santai gitu. Akhirnya latihan sama King. Wah, saya makin semangat tuh, squat sampai berapa kali gitu. Akhirnya biasa setelah latihan itu kan ada foto, sesi-sesi foto. Nah, kebetulan karena saya semangat nih mau ketemu King, akhirnya saya fotonya di samping King, ini King, ini saya mepet-mepet gitu kan. Akhirnya saya dirangkul sama King gitu. Nanya kan, "Mas, namanya siapa?" "Dori, King," saya bilang gitu. Akhirnya udah foto. Nah, selesai foto itu kan biasanya Nana kumpul. Nah, King nanya saya, "Mas, suka olahraga ya?" "Iya, King," saya bilang, "saya udah suka olahraga." "Kenapa?" Saya bilang, "Ya, badannya udah mulai bagus karena memang mungkin udah efek ya, saya olahraganya udah dari dulu gitu." "Oh, kegiatan apa?" kata King, nanya-nanya biasa. Udah saya jawab, udah selesai itu. Saya pulang. Wah, saya senang banget bisa foto malam itu sama King. Ini fotonya nih. Nah, itu foto saya, coach Gopur, King sama saya. Itu saya semangat banget foto pertama sama King gitu. Nah, habis itu udah pertemuan yang keempat itu kan pagi lagi tuh, minggu lagi. Nah, habis itu waktu itu udah mulai tuh coach Gofur bilang kalau dia mau apa namanya itu, mau persiapan tugas ke Papua gitu. Coach Gofur sempat sounding, "Bang Dori, kalau seandainya bantuin saya nanti hari ini bisa nggak pimpin pemanasan," dibilang gitu kan. "Kenapa Bang Gofur?" Saya bilang, "Iya, saya nanti agak telat datangnya, apa namanya itu, saya ada urusan dulu," gitu kan. Akhirnya pas minggu pagi itu saya yang mimpin pergangan gitu, karena kan saya udah biasa juga, karena kan saya dulu sempat ngelatih futsal juga, terus juga saya megang kepengurusan ketua taekwondo di kampus gitu ya. Jadi untuk peregangan itu maksudnya udah nggak kaku lah, artinya udah ngerti lah step-step peregangan dari kepala, tangan, pinggang, kaki, semuanya kayak gitu. Akhirnya udah. Nah, pas saya peregangan itu King datang gitu, nanya, "Oh iya Dori, lanjutkan," gitu. Akhirnya saya udah mulai agak pede karena udah mulai kenal, udah 3 kali pertemuan lah sama teman-teman yang lain gitu kan. Akhirnya ya udah, setelah itu singkat cerita, pertemuan keempat King manggil saya gitu pas malam itu, Rabu malam. King udah tahu lah nama saya udah senang juga, udah manggilnya Dori gitu. Dia panggil, "Dori, seandainya kamu ngelatih Sparko Jakarta mau nggak?" King bilang gitu kan. Saya kaget dong, saya baru 4 kali pertemuan King ngomong kayak gitu. "Emang kenapa King?" saya bilang gitu kan. "Iya, nanti coach Gofur mungkin mau persiapan untuk tugas ke Papua," dia bilang gitu. "Saya butuh juga ada pendamping juga untuk ngelatih karena kan saya sibuk." Waktu itu King minta saya jadi asistennya awalnya kayak gitu. Saya bilang gini, saya jawab, "Izin King, kalau menurut King saya pantas, saya siap menjalanin amanah sebagai pelatih. Tapi kalau seandainya tidak, ya saya tidak memaksakan karena saya di sini pengen latihan Sparko," saya bilang kayak gitu. Nah, kata King, "Ya sudah kalau gitu nanti kamu tolong jadi asisten saya dulu," dia bilang gitu kan. Ya udah, pertemuan selanjutnya saya jadi asistennya King. Nah, satu waktu pas di lapangan Atang, King bilang, "King datang nih pagi-pagi, Dori nanti kamu tolong pimpin dulu ya, saya lagi ada urusan," kata King gitu. Akhirnya pas hari Minggu itu saya yang ngelatih
pertama kali itu di lapangan Atang kayak gitu. Pertama kali saya ngelatih mulai dari peregangan, pemain inti ya, saya masih ingat lah gerak-gerakannya kayak gitu ya. Akhirnya udah sampai selesai, pas udah mau selesai King datang, gimana Dori latihannya? Ya alhamdulillah lancar King, saya bilang kayak gitu kan. Anak-anak juga responnya alhamdulillah baik gitu kan. Akhirnya udah selesai. Nah pas Januari, awal Januari itu kan kita mulai latihan habis tahun baru ya. Nah kebetulan waktu itu ada jadwal syuting King itu di Trans 7 kalau salah ya, Trans 7 itu ada syuting profile King of Sparko. Nah itu kan latihannya banyak tuh, rame gitu, ada dari TV kayak gitu ya. Akhirnya ya udah King saya jadi asistennya King kayak gitu. Nah pas hari itu King secara resmi mengumumin kalau saya akan jadi pelatih Sparko Jakarta. Nah jadi itulah awalnya perjalanan saya untuk menjadi pelatih Sparko Jakarta. Nah setelah bulan Januari jadi saya dilatih itu jadi anggota tuh saya dari November Desember itu Januari saya sudah jadi pelatih. Nah semenjak itu Coach Gofur udah jarang datang karena persiapan untuk Satgas di Papua ya. Akhirnya saya Minggu Rabu malam itu saya ngelatih seperti itu. Nah seiringnya waktu ya alhamdulillah semuanya berjalan gitu ya. Akhirnya sampai detik ini saya masih megang di Sparko Jakarta. Berarti saya lebih kurang 2 tahun atau mau masuk 3 tahun lah saya gabung di Sparko Jakarta ya. Nah dan itu juga selama saya ngelatih di Sparko Jakarta ya alhamdulillah ada beberapa mungkin manfaat yang saya dapatkan selain dari badan sehat, bugar, yang juga persahabatan, pertemanan, ilmu-ilmu baru, membaca karakter-karakter baru itu luar biasa. Nah dan juga saya alhamdulillah sudah bisa buka cabang baru tersendiri itu di Sparko GBK. Nah nanti mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana sih perjalanan saya untuk proses membuka Sparko di GBK. Mungkin saya akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi nanti tungguin terus video kelanjutan yang kedua ini, perjalanan saya nanti proses terbentuknya Sparko GBK Jakarta seperti itu. Jadi itu singkat cerita ya perjalanan saya menjadi coach Sparko Jakarta. Jadi tidak ada yang instan, semuanya butuh proses, semuanya mulai dari bawah bertahap. Semuanya pasti bisa terjadi kalau kalian punya kemampuan, kalian punya skill, kalian punya sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya, atau sesuatu yang kalian banggakan diri kalian ya. Ingat semuanya butuh proses dan proses itu butuh waktu. Jadi ketika kalian pengen sesuatu itu tidak ada yang instan. Masak mie instan masih bisa direbus kan, direbus dulu, tambah kuahnya atau bumbunya dan lainnya, itu masih banyak prosesnya. Jadi itu juga hidup. Jadi mudah-mudahan kisah ini atau perjalanan saya di Sparko ini ada manfaatnya buat kalian semuanya, ada motivasinya, ada nilai positifnya buat kita semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga di share video ini, mungkin teman-teman kalian masih ada yang belum tahu bagaimana sih proses perjalanan saya bergabung di Sparko Jakarta. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk King of Sparko Mayor Infantri Eka Wira yang telah memberikan saya kesempatan, waktu, dan juga kepercayaan ya untuk saya memegang di Sparko Jakarta. Mudah-mudahan saya terus konsisten dan tetap semangat berlatih. Tunggu kelanjutan video ini untuk season kedua dan juga perjalanan saya membuka cabang di Sparko GBK. Salam Sparko, tetap semangat, Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu.